Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua sehat selalu ya kawan-kawan. Dan semoga kita semua panjang umur. Postingan saya kali ini akan saya tunjukkan ya untuk pohon durian saya yang sebagian besar ya berbunga. Ini semua adalah triple tree planting kawan-kawan ya. Dan hati-hati, ada yang ngaku-ngaku sudah 18 tahun dia di kebun dengan berkebun cara triple tree planting, dan cara pruningnya menurut saya salah ya, salah besar. Jangan diikutin kawan-kawan. Jika kawan-kawan ingin belajar caranya pruning agar cabang ke dalam tidak mati, main kawan-kawan ke kebun saya. Memang sebagian besar pasti mati, dan kita bisa pilih cabang-cabang yang bisa keluar bunga ya, yang tidak dibuang. Sekali lagi, kita pilih cabang terbaik yang tidak dibuang, yang kira-kira bisa berbuah. Untuk ini, pohon-pohon ini rata-rata ya kan mulai dari 3,5 tahun sampai ada yang 4,5 tahun saat ini. Dan sekarang rata-rata triple tree planting ini berbunga ya kawan-kawan ya. Bukan hanya satu pohon, tapi dalam satu rumpun 3 pohon. Bisa kan kawan lihat tanpa memakai paklu. Kok tidak memakai paklu, cabangnya itu panjang, dan kalau cabang seperti ini kan nih, perhatikan nih. Itu bunganya kecil-kecil ya. Dia bunga besar nanti saat akan mekar. Tapi kalau pakai paklu, bunganya itu udah besar-besar ya kalau cabangnya seperti itu. Maksudnya tangkai buahnya seperti itu. Nah, ini lihat lagi nih triple tree planting saya. Perhatikan kawan-kawan cara pruning agar tidak salah ya. Jadi banyak ya yang mengajarkan tidak benar. Inilah buktinya cara pruning saya. Dan saya jelas ya kan kawan ya, memakai pupuk organik dengan merek BU8. Untuk pembuatan saya beri BU8 biru. Yang di bawah yang hitam-hitam ini kawan-kawan, itu arang ya. Arang batok kelapa. Saya beli dari pabrik briket. Saya beli yang afkirnya, jadi murah. Nih, bisa kan kawan lihat rumpun yang ini ya, bunganya. Dan perlu kawan-kawan ketahui, di kebun saya ini sampai saat ini ya kan setiap bulannya ada buah yang jatuh. Untuk bulan 8 ini pun sudah ada yang jatuh. Nanti untuk bulan 9 ada yang jatuh. Cuma banyak yang sudah pesan, yang sudah booking jauh-jauh hari. Jadi mau musim hujan, apalagi musim kemarau, tetap berbunga ya kan ya. Itu semua ada tekniknya. Ini bisa kawan-kawan perhatikan, bunganya bagus-bagus ya, segar. Bukan dulu sewaktu buah pertama hanya di satu cabang, 2 cabang paling banyak yang jadi ya. Nah, sekali ini berbunga di banyak cabang. Jika semua yang berbunga saya masukkan video, bisa sampai setengah jam ya waktunya. Jadi nggak relevan untuk kawan-kawan nonton. Sayang nanti pulsa kawan-kawan. Nah, ini juga untuk triple tree planting yang berbunga di kebun saya semuanya ya kawan-kawan ya. Musangking, oci, bawor, dan super tembaga kawan-kawan, serta montong berbunga semua. Super tembaga baru belajar berbunga untuk pertama kali. Nanti khusus saya buat itu videonya. Mulai dari potong pucuk, cara menanam, cara memupuk, sampai begitu cepat besarnya ya. Dan bagi teman-teman, ingat ini ya,
Jika ya kawan-kawan sulit mendapatkan BO8 ataupun ingin mix atau ingin campur dengan anorganik, istilahnya pupuk kimia, saran saya kawan-kawan, pakailah pupuk Merauke Tetap Jaya ya atau MTJ. Kalau itu sudah jelas. Nah ini kawan-kawan, saya potong dulu. Ini cabang yang ke atas bisa berbunga ya. Cabang ini di bagian dalam. Siapa yang bilang cabang ke atas nggak bisa berbunga? Ya, itu buktinya ya kawan-kawan. Jadi kalau mengenai cabang yang bisa berbunga dan enggak, itu tergantung nutrisi kawan-kawan. Nah ini ke atas nih. Ini ya, bukti nih kawan-kawan ya. Ini cabang ke atas juga, tapi bisa berbunga. Ini sebelah dalam pun cabangnya di triple tree planting. Oke, kita kembali lagi. Jika mau kawan-kawan pakai pupuk yang jelas. Saya sudah keliling kebun orang-orang dan saya berteman juga ya sama orang-orang yang punya perkebunan bisa dikatakan besar lah ya. Mereka pakai MTJ bagus-bagus. Jangan percaya pupuk ini itu ya, apalagi yang katanya organik, nggak tahu yang mixnya dari pupuk NPK juga. Merauke Tetap Jaya dia lengkap pupuknya. Saya bukan mau promosiin ya, ini agar kebun kawan-kawan tidak rusak. Kasihan saya lihat kalau kebun kawan-kawan rusak ya. Ini kawan-kawan lihat bunganya itu. Nah, ya nggak tanggung ya. Saat ini di kebun saya memang lagi musim kemarau ya, kemarau. Jadi bunganya memang super lebat. Di kebun sekitar 60-70% lah yang keluar bunga ya kan. Kita kembali untuk triple ya. Ingat kan kawan, kalau triple itu ada teknik memupuk, di mana tumpuan akar yang terbanyak, disitulah berikan pupuk agak banyak kan kawan. Ya, jadi dia memakai teknik. Kalau kawan-kawan kurang jelas, bisa main ke kebun saya, atau bisa juga jika ada yang berminat ingin kami tangani kebunnya dan bibit dari kami pun kita ada sediakan juga ya. Itu nomor HP-nya di bawah ini ya, saya berikan. Ini nomor HP UKIS langsung. Nih bisa kawan-kawan lihat untuk triple. Yang kecil ini susulan kan ya. Dulu saya sengaja tanam satu di sini, terlalu dekat memang, makanya saya tanam satu pohon. Tapi itulah namanya manusia ya. Dilihat pertumbuhannya bagus jadi serakah. Saya tambah lagi 2 susulan. Dan di kebun saya tuh banyak ayam liar ya kan. Bukan ayam liar apa, maksudnya punya penduduk ya, saya biarkan. Mereka toh makannya juga hama ya. Jika baru keluar bunga, perlakuan apa yang saya kasih? Saya memberikan arang ya kawan-kawan. Pohon sebesar ini saya berikan satu pohonnya 20 kilo arang batok kelapa. Lalu agar bunganya tidak rontok, saya bantu pakai garam kasar. Ingat kawan-kawan, pakai garam kasar. Nah ini buah udah mulai pentil ya, ada yang udah agak besar, ada yang baru keluar bunga. Garam kasar boleh dipakai tapi jangan berlebih. Saran saya untuk kawan-kawan, pohon segini berikan aja 3 genggam atau 4 genggam, tabur di bawah tajuk. Itu biasanya bisa memancing bunga baru keluar ya. Bunganya akan keluar lebih banyak. Dan di bawah saya, di bawah tajuk nggak pernah ya, saya pasti bersihin rumput. Kecuali daun-daun kering. Daun kering itu dibiarkan aja kawan-kawan, itu akan menjadi kompos. Dan di saat usia sudah 4 tahun kawan-kawan, pemberian garam saya stop ya.
pemberian rutin maksudnya. Itu saya hentikan. BU8 saya hentikan juga, jadi 6 bulan sekali pemberian, atau setelah pohon berbuah pemberiannya. Untuk garam kasar sendiri, ketika dia berbunga dan buah sebesar bola tenis atau sebesar genggaman kita pemberiannya, jadi 2 kali beri dalam 1 kali periode berbunga dan berbuah. Setelah buah itu panen, kita nggak pernah lagi pakai garam kasar, kawan-kawan. Jadi tanah tetap terjaga. Inilah hasil tree planting kita. Untuk penyiraman saya lakukan itu setiap hari ya kan kawan ya, apalagi berbunga gini ya, banyak saya berikan. Nah itu cabang ke atas juga bisa berbunga ya. Ini cabang yang ke atas tuh itu menuju sebelah dalam ya, sebelah dalam. Siapa yang bilang mati? Tuh hidup ya, tuh berbunga, cabangnya ke atas tuh. Jadi yang asal ngomong itu cabang dalam harus dibuang semua, aduh kasihan saya lihat ya. Nah kita duluan tahu ya karakter pohon kalau ditanam dengan sistem triple tree planting. Dan saya rasa di kebun saya rasa nih, maaf ya kawan-kawan, bukannya sombong, hanya di kebun saya yang tetap ada buah panen ya, buah jatuh setiap bulannya. Bukan 1 tahun 2 kali, bukan 1 tahun 3 kali, tapi setiap bulan kan kawan. Kalau kawan-kawan nggak percaya, silahkan datang ke kebun saya, kita buktikan sendiri. Nah ini cabang bagian dalam nih kawan-kawan, buktinya berbunga. Tuh, jadi kalau dia dibuang kawan-kawan, katanya tunas air wajib dibuang, atau tunas air menghabiskan nutrisi, lah berarti dia tidak yakin pupuknya itu bagus, tidak yakin pupuknya itu bisa, nutrisinya bisa berlebih. Buktinya tunas airnya dibuang, takut habisin nutrisi katanya. Nah ini lihat cabang yang ke dalam, hidup ya. Tuh paling bawah lagi cabang tuh. Nah ini kawan-kawan, jika secara spesifik ingin tanam triple tree planting, bisa ya hubungi kita dengan nomor telepon UKIS ya, di bawah ini, silakan kawan-kawan catat. Nah ini cabang bagian dalam kawan-kawan, buktinya hidup dan berbunga ya, siapa bilang mati. Jadi hati-hati kawan-kawan kalau berkebun, sekali ambil keputusan, ini cabang bagian dalam nih kawan-kawan nih, sekali kalian potong udah nggak bisa tumbuh lagi, tinggal tunggu yang baru tumbuh. Tekniknya ada kawan-kawan agar ini hidup, tekniknya ada. Kita bukan ahli ya, dan kita tidak pakai ahli, kita belajar secara otodidak dan pengalaman. Untuk praktik di kebun saya rasa 10 pohon ada saya buat mati ya. Itu ya kan, saya udah pernah praktik sampai 10 pohon ya mati, ada yang stres. Pohon bagus-bagus saya dongkel, saya pindahin, pingin tahu dia hidup atau enggak. Tapi pohon yang udah besar, pohon bagus-bagus saya potong setengah, cabangnya semua saya potong setengah, ingin tahu ya ke depannya, soalnya seperti itu akan kita buatkan. Dan di dalam 4 pohon yang saya potong, 1 pohon stres mati ya, yang 3 pohon tidak. Dan kawan-kawan coba perhatikan baik-baik bahwa pohon saya ini tidak ada cat lagi ya, tuh bersih ya, tidak ada cat. Ingat, cat itu memang menghindari dari penggerek dan kanker batang. Tapi kelamaan dicat kawan-kawan, ditimpa terus, itu kulit jadi busuk kan kawan. Dia seperti dibekap ya. Contoh kayak tangan kita ini kok pakai pembalut terus ya, kita keluar. Nanti coba sekali waktu buka coba pembalut itu putih ya.
Jadi kulitnya seperti lembab. Nah, itulah yang terjadi di durian saya itu. Kasusnya banyak waktu itu. Yang tidak terselamatkan pohonnya seperti kanker ya, kulitnya busuk tuh gara-gara dilapisin cat terus. Itu yang mati dan stres itu ada 5 pohon kan. Sakit memang. Tapi ya itulah pengalaman dan itu juga yang saya bagikan kepada kawan-kawan. Terkadang yang saya bagikan kepada kawan-kawan, kadang-kadang cara menangani pohon stres saya tunjukkan apa sebabnya itu jadi. Tapi yang tidak senang langsung bully. Ya, yang tidak senang langsung tuh, senangnya bukan main, langsung ngomongnya rame, pokoknya rame. Makanya kan kawan, ini banyak lagi penelitian saya. Kalau ingin tahu, datang ke kebun. Nah ini kawan-kawan lihat tuh. Ini cabang yang ke dalam ini berbunga. Siapa bilang triple planting cabang ke dalam mati? Katanya dia udah pengalaman 18 tahun tanam triple planting. Wah, saya bingung ya. Yang duluan itu Thailand itu. Orang Thailand. Ini muke, tapi udahlah, nggak usah kita ceritain, enggak. Inilah buktinya ya, hasilnya di kebun saya. Jadi tekniknya ada, cara agar cahaya matahari masuk dan cabang itu tidak mati. Ada tekniknya. Bukan asal-asalan, bukan berdasarkan angan-angan. Nah, kita kembali lagi ke pemupukan. Dari awal dulu, saya bersyukur ya, banyak kawan-kawan udah mulai mengikuti cara pemupukan dengan organik ya, yaitu 3 bulan sekali. Saya senang. Banyak YouTube saya nonton, dia memakai, walaupun tidak memakai BU8, tapi dia memakai skala 3 bulan sekali. Itu udah benar. Dan itulah jahatnya kan ya. Saya curhat dulu sedikit ya. Jahatnya pekebun dari luar maupun di kita. Itu di tahun 2018 akhir atau 2019 awal waktu saya tanam. Itu tidak ada yang bilang atau menganjurkan tanam secara busut ya. Baru setelah kita tanam secara busut, secara gundukan, dan saya posting di YouTube, tidak lama kemudian, setengah tahun dari itu, awal pertengahan 2019 sampai akhir 2019 baru mulai heboh tuh kata yang ikut dari Malaysia. Yang benar, mereka duluan, yang duluan Thailand pun. Tapi mereka kan nggak mau buka kan. Setelah kita buka dan tunjukkan tanaman kita subur, baru mereka buka. Mereka lebih dulu katanya. Iya, yang buka ke umum tidak ada. Coba kan perhatikan kebun-kebun lama di tempat kita ya, di Indonesia. Cara tanamnya jarang memakai gundukan. Tanaman lama ya. Setelah kita buka baru semua mengklaim ya. Nah ini tanaman durian saya yang usia 2 tahun, percobaan juga ya. Inilah hasilnya ya. Itu bunganya sekarang udah mulai mekar. Dan ini saya siapkan kawan, jika dia stres atau mati, saya udah pasrah, nggak apa-apa. Karena ilmu itu lebih mahal ya. Lebih mahal daripada apapun ya, ilmu itu atau pengalaman ya. Itu mahal kawan-kawan. Jadi perlu pengorbanan dan hasilnya tentu saja saya buka kepada kawan-kawan. Makanya banyak sekali orang-orang yang komen miring ya di status YouTube saya. Bisa kawan-kawan baca lah itu. Saya kadang-kadang pun lucu sendiri ya. Nih lihat nih hasilnya kan. Usia tanaman saat ini udah 2 tahun 1 bulan. Kemarin tuh ada jatuh 1 buah. Dan isinya alhamdulillah bagus ya kan. Enak.
Untuk warnanya juga bagus ya. Saya udah posting itu. Lihat ini kan bunganya panjang-panjang ya setelah pecah. Dan bunganya besar itu kalau udah mau pecah ya. Tapi kok pakai perangsang baru juga berbunga langsung besar-besar ya bunganya. Pentil bunganya itu besar-besar. Dan cabang tangkai awalnya itu seperti nggak ada ya, pendek. Nah ini yang berbuah. Saya rasa bulan September jatuh jenis musang king. Inilah bukti ya kan. Ini saat ini masih ada. Bisa kan kawan datang lihat sendiri di kebun saya. Baiklah, saya rasa sampai di sini dulu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu kan kawan.